datang di rumah Tuhan. Selamat hari Minggu. Biarlah hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh bersekutu bersama di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini menjadi hari yang terbaik dalam hidup kami, Bapak. Dan kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih, Bapak, buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, yang akan Tuhan kerjakan lebih lagi dalam hidup setiap kami. Dan kami tahu bersama-sama dengan Tuhan itu selama-lamanya semuanya akan baik adanya. Terima kasih, Bapak. Saat ini kami datang bahwa hati kami, bahkan seluruh hidup kami mau memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih, Bapak. Segala pujian, syukur kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Oh,
dinaikkan. Haleluya. Amin. Kami percaya jemaat Tuhan semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Dan setiap hari kita mau tambah hari tambah cinta Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan kita. Haleluya. Tambah
Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali untuk beribadah. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan tentang penyerahan anak, supaya ibadah kita ini tidak sia-sia. Kita lihat fenomena gereja-gereja akhir zaman ini. Jangankan jemaat, pendeta banyak yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita dalam ibadah tidak mempersiapkan diri, terutama untuk firman Tuhan. Dalam penyembahan kita perlu belajar dari saudara kita umat Katolik. Mereka masuk langsung sujud dan tidak ada suara, tidak ada. Coba kita mau belajar, sebab untuk menghubungi Tuhan itu tidak gampang. Harus dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan, itu masuk di dalam pikiran dan kita simpan di dalam hati. Tetapi kalau pikiran tidak tertuju kepada Tuhan, bagaimana bisa? Ini firman Tuhan sangat kompleks. Saya mau beritahu. Kenapa banyak pendeta sekarang berdebat satu dengan yang lain? Karena mereka berpikir, oh saya sudah mengetahui. Pendeta-pendeta sekarang ini banyak yang seperti katak di bawah burung. Oh dia sudah tahu ini semuanya, sehingga dianggap ini satu kebenaran, sehingga diperdebatkan. Perlu saudara ketahui. Ada juga gereja, ini saya mau tekankan, perlu saudara ketahui. Tetapi saya katakan dulu, gereja-gereja akhir zaman ini mengatakan, kita perlu penyembahan, memang bagus. Tetapi yang dia katakan penyembahan itu nanti kita akan bawa di dalam kerjaan surga. Firman Tuhan tidak ada. Siapa bilang? Justru firman Tuhan yang Tuhan akan ungkapkan ini, yang kita semuanya masih tahu cetek sekali, akan diungkap di situ. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Tidak terbatas sampai selama-lamanya. Karena diungkap, ungkapan firman Tuhan ini tertuju semuanya untuk kepentingan kita. Kenapa firman Tuhan di perjanjian lama bunuh? Karena seringkali nabi-nabi saja tidak mengerti seluruhnya maksud Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia itu tidak mungkin dia suruh bunuh. Yang ingin kita ini membunuh karakter-karakter yang tidak baik. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita camkan seluruh. Kalau saudara datang ke gereja, ya tidak Kristen, KTP Kristen, jangan takut orang gereja. Mari itu terus memenuhi sebagai seorang Kristen dalam gereja. Dia takoni mutu-mutu, apa firman-Nya? Ya Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus? Ya baik. Monoton. Benar perlu kita mengenal Dia secara baik. Itu sebabnya saya harap pada saat kita sudah masuk di dalam gereja untuk ngomong, mari kita masuk di dalam saat itu sudah disebutkan di Oferta. Kita diam, persiapkan diri supaya kehadiran kita tidak sia-sia. Ada relationship dengan Tuhan, sehingga pada saat firman Tuhan ditabur, kita akan beri lagi bersukacita. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya minta
Yosef dari yang tampil ke depan duduk tempat yang telah disiapkan. Hari ini ada penyerahan anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa di dalam gereja, terutama di kalangan kita karismatik, anak-anak belum dibaptis tetapi diserahkan? Kenapa? Karena anak-anak ini belum tahu apa arti baptisan itu. Jadi baptisan itu tidak bisa sembarangan. Yohanes Pembaptis berkata begini, bertobat, berilah diri dibaptis. Nah, anak-anak ini, anak-anak yang masih hidupnya kudus. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 10 ayat yang 13 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Jadi suruhku, anak-anak ini, ya, mereka ini sekalipun belum dibaptis, mereka ini yang punya kerajaan Allah. Jadi kalau kita tidak seperti anak-anak kecil, terutama dalam membuat kesalahan, anak-anak kecil coba lihat, mereka main-main, rebutan mainan, selesai terus tidak ada dendam, ikil, perilaku berubah, tidak. Terus seperti air yang kita potong dengan pedang, balik lagi. Kenapa? Hatinya bersih. Nah, nanti pada saat akhir balik, ada bisa. Anak-anak yang mau dibaptis itu adalah anak-anak yang sudah mengerti tentang baik dan jahat. Nah, kenapa anak ini perlu diserahkan? Menyerahkan itu kedua orang tuanya, saudara Yosef dengan saudari Dian itu tidak berkata, ya sudah, aku sudah serahkan pada Tuhan. Ya udah, Tuhan yang urus pertumbuhannya, kesehatannya, hikmatnya, karakternya. Tidak selalu. Pada saat kita menyerahkan anak kita, itu berarti kita juga memberi diri kita kepada Tuhan untuk meminta hikmat kepadanya, agar hikmat dari tempat yang tinggi itu membuat kita itu mampu mendidik dia di dalam takut akan Tuhan. Berguna bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Kapan hal itu dapat terjadi? Kalau kita bimbing di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak yang besar takut akan Tuhan, pada saat sudah dewasa itu tidak akan meninggalkan iman.
Perhatikan ini, orang-orang tua. Kenapa anak-anak kita bisa liar, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diharapkan, seperti pepatahnya bahasa Jawa, ora iso digawe kebo nyusup kudel. Ngerti nggak? Kita tidak bisa berharap kepada dia, bahkan menjadi beban terus. Kenapa? Kita tidak menyerahkan anak kita kepada dalam tangan Tuhan. Dan pada saat penyerahan itu juga hati kita berserah kepada Tuhan untuk memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada kita, bahkan memberikan berkat kepada kita untuk membiayai pendidikan, kebutuhan hidupnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyerahan anak itu sangat penting dan tidak berakhir pada saat diserahkan begitu saja, tetapi berlanjut dengan terus memohon hikmat dari Tuhan supaya kita menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ingat saudara, anak-anak kita itu tanggung jawab kita. Yeskiel berkata, orang lain saja kalau berbuat salah dan kita tidak tegur, maka ya mati di dalam kesalahannya, tetapi darahnya ditanggung. Itu orang lain, apalagi anak kita. Jadi ingat saudara, sebagai anak Tuhan itu tanggung jawabnya berat, gak gampang. Itu sebagian perlu gantung sama Tuhan. Gandol Gusti, supaya apa? Hari lepas hari Tuhan menyertai kita sebagai orang tua dan dapat membimbing anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri, Saudara Yosef berlutut dan Saudara Dian berdiri dengan menggendong anak Tiffany Gesela Pistios. Saya mau menghadap ke sana. Jadi mama ya, jadi mama ya. Bapa dalam surga, hamba serahkan Tiffany Gisela Kristios ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberikan pemeliharaan anak ini bukan hanya fisik saja bertumbuh secara sehat, tetapi rohaninya. Berikan hikmat kepada kedua orang tuanya, pada saudara Yosef, pada saudari Dian. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Kami tidak punya kemampuan untuk mendidik tanpa penyertaan Roh Kudus. Berikan hikmat kepada mereka untuk dapat menjadi teladan bagi Tiffany. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Membasrahkan pekerjaan mereka, membasrahkan apapun yang baik, dan biarlah kedua orang tua ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan supaya perilaku hidup mereka menjadi teladan bagi anaknya. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Silakan kembali ke tempat. Tuhan berkati. Di nama Tuhan, saudara, kita masuk di dalam firman Tuhan yang pada pagi hari ini bertemakan tamak akan.
Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, kan ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Ayat yang ke-6. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada suatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada dua objek yang perlu kita dekati. Mana yang menjadi hal yang penting bagi kita? Di ayat yang ke-16 berkata, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Inilah yang patut kita hampiri, supaya kita juga manusia fana yang karena dosa harusnya mati. Tetapi kalau kita berharap kepada Dia yang tidak takluk kepada maut, maka kehidupan kekal itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Jadi kita itu jangan bergantung kepada harta. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang kaya, tetapi untuk berambisi menjadi orang kaya itu tidak baik. Sebab kalau kita berambisi menjadi orang kaya, itu kita tidak akan memperhatikan orang lain. Kita hanya memperhatikan kepentingan kita. Kita tumpuk kekayaan demi kekayaan. Dan perlu saudara ketahui, orang yang kaya hartanya belum tentu bahagia. Ya, seperti Tuhan berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Orang yang ingin kaya itu seperti minum air asin. Saudara pernah minum air asin, air laut? Semakin saudara minum, semakin haus. Begitu juga pada saat kita mau jadi orang yang kaya, berambisi, kita tidak akan melihat kepentingan orang, tetapi kepentingan kita sendiri. Kita tumpuk-tumpuk kekayaan. Dan perlu kita ketahui, kekayaan itu tidak akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saya tidak sebutkan satu persatu seorang konglomerat Indonesia dari etnis
India. Saudara pasti tahu saya lupa namanya. Dia itu adalah seorang ranking ke-14 kalau tidak salah orang terkaya di Indonesia. Dia sewa hotel Said di Jakarta. Dia terjun dari lantai 15. Setelah diselidiki, perusahaannya tidak bangkrut, perusahaannya tidak banyak utang. Begitu juga saudaraku, kita lihat artis-artis Korea dengan kekayaan yang ada, mereka poles mukanya, operasi plastik, jadi cantik dengan duit. Tetapi setelah cantik dan duit banyak yang bunuh diri. Banyak bahkan orang-orang Korea yang meninggalkan Tuhan. Padahal kita melihat zaman Choi Yong-gi dulu terjadi ledakan anak-anak Tuhan. Gereja-gereja penuh, sekarang mulai kosong. Di sini kita dapat melihat seperti yang Rasul Paulus jelaskan kepada kita, bahwa cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Kalau kita berambisi untuk kaya, lihat saja apa yang terjadi. Pemimpin-pemimpin bangsa kita, saya tidak perlu sebutkan nama-nama, saudara tahu. Apakah kita anak Tuhan tidak boleh kaya? Boleh. Tetapi kita harus mendapatkannya melalui satu proses seperti nyanyian dari bahasa Jawa. Kalau kita itu betul-betul dekat kepada Tuhan, ya jangan takut, karena firman Tuhan telah berkata di dalam Matius 6 ayat 33, kalau kita mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, saudara jangan hapus ini ya, kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, berarti segala ketetapan di dalam kerajaan Allah itu menjadi milik kita. Bukan euforia kerajaan Allah saja, tetapi ketentuan-ketentuan di dalam kerajaan Allah itu menjadi milik kita. Tidak usah takut. Saya berulang-ulang mengatakan saya mengalami. Saya tidak akan menyaksikan di atas mimbar ini, di hadapan jemaat umat Tuhan, kalau saya tidak pernah mengalami. Saya mengalami, dan orang-orang yang menista saya. Saya sudah katakan, saya punya tagihan yang tidak dibayar di Batam. Itu hotel yang termegah. Kasino ada di situ, yang membangun satu khusus, ya seperti di Makau, khusus hotel yang di dalamnya orang bisa main rolek apa semuanya, nggak dibayar. Sekarang takut, jangan takut, dan kita tidak kekurangan apa-apa. Kita baik-baik aja. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau saudara hanya mengatakan oh teori, betul teori, tapi praktekkan. Kalau saudara praktekkan firman Tuhan dan itu tidak terjadi, dan saya juga tidak mengalami itu, saya akan meninggalkan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan sebetulnya perlu merenungkan bahwa berkat yang terbesar itu berubahnya karakter hidup kita. Ini yang terpenting di dalam hidup. Bukan materi suruh. Apa artinya materi? Tetapi kita pakai jubah oranye, tersangka. Apa artinya? Memang di dalam dunia ini
bukan karena karakternya yang bagus, tetapi jangan takut. Tidak perlu takut, sebab sasaran kita bukan di dunia ini. Ing dunia ironawasi. Ya, kita sendiri dunia ini dengan segala bedanya akan lenyap. Nah, manusia 70 tahun, lebih dari itu bonus, tetapi penderitaan semua. Saya selalu setelah di Boston, saya ini sebenarnya sangat boleh dikatakan penyakit saya itu hanya vertigo. Yang lain ada, diperiksa di lab sana, lab sini, nggak ada asam urat, nggak ada diabetes, padahal mengenai gula saat berkata. Bukan saya nyobain itu, memang saya doyan dari dulu. Tapi coba nggak pernah diabetes. Tapi setelah lanjut umur, setelah poster cepat ngos-ngosan. Indunyo irolawasi. Ya. Tidak akan kekal kita di dalam dunia ini. Untuk apa kita menumpuk harta? Sebab pada saat kita berambisi untuk menumpuk harta di dunia ini, hati kita tertuju ke situ. Dan Tuhan tidak bisa ya diduakan. Kalau engkau mentuankan ini, maka kamu tidak akan menjadi tuan terhadap yang itu. Kalau kita mempertuankan mamon, maka kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita. Itu saja. Anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup benar pasti diberkati, dan pada saat diberkati tangannya itu terulur. Nah, di sini semua ini jangan bilang, oh iya, aku harap kau begitu. Tidak, saudara juga harus menjadi pemberi, bukan nadakan tangan saja. Kita ini loh, semua sekelompok gereja Tuhan yang ada di sini. Om, aku ini tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya apa-apa. Jangan takut sih. Burung di udara tidak pernah menakut. Tuhan melihat. Selama saudara hidup benar, pekerjaan itu, lapangan kerja itu terbuka bagi saudara. Membuka usaha, orang percaya, orangnya baik, komit. Kalau kita sudah tidak punya kredibilitas berusaha, orang menjauh. Wah, kok ngomong? Engkau barang sehingga dulu kemudian barang palsu semua. Iya, tetapi coba kita punya kehidupan yang baik. Orang berlomba-lomba untuk mengajak kita kerjasama. Saya mau beritahu sesuatu. Anak saya itu, mereka itu wanita. Tetapi waktu masih muda saya sudah tanamkan kepada mereka. Dia pernah, ya, kita dari Jakarta pindah ke Surabaya. Pak Lukas itu sangat ketat untuk yang naik di sini harus dididik dulu. Nah, saya dari Jakarta langsung jadi bukan singa, bukan pedal, tapi singa. Nah, teman-temannya dari hati itu, Riko, tonton, bisa naik ke sini, kita ini digembleng dulu, dimarah-marah itu. Ya, Ibu Gembala dengar. Dia juga perhatikan, iya ya, itu juga belum terlalu bagus suaranya. Turun itu dikatakan, Riko, perlu belajar kamu, suaramu kayak bebek. Pulang-pulang nangis.
kualitas suara. Anak ini seluruh anak-anak kor, di situ ada kor. Itu jam 4:30 sudah harus ada di gereja. Anak ini setiap bangun ini sudah cepat bangun, siap berangkat ke gereja sendiri. Dan apa yang terjadi? Apa yang dia pegang dibuat Tuhan berhasil. Bekerja sama orang jadi rebutan. Mulai dari Lipo, ya, saya bukan untuk menyanjung ini satu kesaksian supaya saudara juga terinspirasi, termotivasi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau dia ditolong, saudara juga bisa ditolong dengan catatan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu uang-uang waktu dia masih itu jadi guru sekolah minggu loh. Dan uang-uang yang ada pada dia, uang jajan dia kumpulkan. Ada murid sekolah minggu yang ulang tahun, dia berikan hadiah. Pulang-pulang, loh, pegang, kamu kok dapat baju mahal tuh? Iya, bapaknya kasih hadiah. Semua bapak itu perhatian. Guru-guru sekolah minggu, bapak belajar. Saya bukan mengatakan anak saya hebat, tidak. Tidak. Apa yang kita tahu pasti kita tuai. Menabur kebaikan, menuai kebaikan, dan itu pun berlipat ganda. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ya berorientasi kepada harta, Rasul Paulus menasihatkan kepada muridnya Timotius ini, itu akan membuat kita ini semakin, kalau kita jejeli nafsu kita, daging kita ya, kita manjakan dia. Oh ini susah loh untuk hilangkan. Sampai tua pola konsumsinya konsumerisme. Untuk ditiadakan susah. Saya ada orang yang saya ketahui udah jatuh masih ngomong, saya akan begini, saya akan begini. Karena pada masa dia masih muda, getol sekali cari duit untuk memupuk diri sendiri, untuk membanggakan diri. Ini loh harta, ini loh, terus tinggi hati dengan membanggakan harta mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali terlupa untuk mengangkat harkat martabat kita, bukan karakter, bukan akhlak yang kita perbaiki, tapi memupuk harta. Yang usah takut tidak dinilai, dihargai orang. Mungkin mereka tidak menghargai, tetapi secara hati mereka berkata orang ini baik. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak dihargai. Mereka menghargai Tuhan pada saat Tuhan menyembuhkan, pada saat Tuhan memberikan makan, Tuhan memberikan sesuatu. Tapi pada saat Tuhan mau disalib, semua itu yang tadinya Hosana, Hosana, dia dikirim di Yerusalem di sana. Orang pada salibkan dia, salibkan dia. Dalam kurun waktu yang cuma 1 hari, coba mulut ini bisa merubah. Coba lihat seluruh politikus ini. Mata-matanya apa? Lawan politiknya. Sekarang yang masuk di dalam grup politik itu disanjungnya bukan Korea. Karena orientasinya materi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar mempertahankan harkat seperti yang dikatakan, yang tidak takut akan maut.
orientasi kita itu menuju ke sana. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Mari hati kita itu cenderung ke situ, berorientasi ke sana, mengarah ke sana. Jangan kepada harta yang dikatakan peringatan kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati oleh karena kekayaan. Pengaruh harta sombong akan mencelakakan kita. Orang sombong itu ya, Alkitab berkata Tuhan membenci orang sombong. Belum saudara berbuat salah, baru sombong hati, Tuhan sudah benci. Mana bisa masuk dalam kerajaan surga? Mana bisa diolah oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan? Tidak bisa. Jadi di sini dapat kita melihat bahwa harta yang membuat kita itu, hati kita itu menjadi jahat, itu mari kita jauhkan. Cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Bagaimana caranya supaya hati ini tidak terikat kepada harta? Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa nafsu yang tidak dapat dikendalikan dan iman yang tidak kokoh, inilah penyebab yang membuat kita itu tamak akan uang, tamak akan harta. Jadi ini harus dibina, saudara. Nafsu kita ini kita harus tekan, harus dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan dengan berbagai macam ilmu psikologi, ilmu etika. Satu-satunya jalan untuk mencapai itu hanya mencari Tuhan yang memiliki terang, yang memiliki keadilan, yang memiliki kasih, yang memiliki kelemah lembutan. Untuk mengatasi itu, Rasul Paulus telah memberikan kiat untuk mengatasi supaya kita tidak tamak akan harta. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, boleh kaya dengan satu usaha dan hikmat, karena takut akan Tuhan, membuat pekerjaan kita diberkati. Itu bagus, menjadi berkat buat orang lain. Karyawan bertambah, kita dapat memberikan lapangan kerjaan untuk pembiayaan keluarga orang-orang. Nah, perlu saudara ingat akan ini, camkan akan hal ini. Kiat itu antara lain mengendalikan nafsu yang hampa dan iman yang sering menyimpang, yaitu iman yang rapuh, dengan jalan mengejar keadilan, melakukan ibadah. Yang saya katakan tadi, ibadah, ya, ibadah kita itu jangan hanya datang ke gereja, tetapi betul-betul pada saat datang ke gereja, hubungan kita dengan Tuhan itu terjadi. Hubungan antara kita juga saling mengasihi. Itu yang namanya ibadah yang benar. Kita sudah pelajari di dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
bukan hanya sekedar nyanyi, dengar firman dan selesai, tetapi hidup yang kudus, supaya berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita itu mengalir di dalam diri kita. Tuhan berkata bahwa dosa kita itu dapat menjadi tembaga, langit itu menjadi tembaga, sehingga hubungan Tuhan dengan kita tersekat. Ingat, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, hidup kudus dan bergerak dengan Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, menaati firman Tuhan tanpa cacat celah sampai Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja di atas segala raja. Nah ini ya, menaati bukan dalam kondisi tertentu. Wah, pada saat aku butuh Tuhan, aku mau taat. Saya yakin saudara semuanya, termasuk saya, kalau ono uang sentak kok, terus ono karaoke berbaik-baik, jangankan orang, anak kita sedang bisa kita mulai yang ono karaoke, itu ya aku baik-baik. Yang biasanya nggak mau nyapu, sekarang nyapu-nyapu, bersih-bersih rumah, ono karaoke. Kita juga jengkel, apalagi Tuhan yang tahu hati kita. Jadi kalau kita ini sampai Tuhan datang menyatakan dirinya, jadi melakukan firman Tuhan itu tidak tergantung kondisi di mana kita membutuhkan Tuhan baru kita lakukan. Anytime you have to do the word of God. Kapan saja, di mana saja, benar harus melakukan kehendak Tuhan sampai Dia menyatakan diri. Sehingga pada saat Dia menyatakan diri, Dia berkata, sabar untuk apapun, masuklah di dalam kesukaan Tuhan. Bukankah sukacita kita mendengarkan kata-kata Tuhan seperti itu? Kemudian kiat yang ketiga, tidak sombong atau tinggi hati karena ada harta yang banyak, mengandalkan harta. Nah, kita lihat orang-orang dunia ya, dunia ini bakal mati, tapi sombongnya bukan mereka. Mengandalkan punya kaya, aku layak loh untuk dihormati. Siapa kita semua? Kita ini hanya cacing, kita ini hanya tanah liat. Kalau bukan oleh kemurahan Tuhan, kita ini tidak ada apa-apa. Itu sebabnya perlu datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, gandol Gusti. Tidak usah tinggal. Rendahkanlah dirimu di dalam tangan Allah yang kuat, maka Dia akan meninggikan engkau. Itu kata yang kudus. Kalau kita tidak usah menyombongkan diri, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan yang mengangkat kita. Jangan kita mengangkat diri, harkat martabat kita dengan kekuatan kita sendiri. Dipandu on suki oleh kepolisian. Oleh kepolisian ditelusuri, coba lihat orang sombong ditelusuri. Nah, ternyata begini orang. Nah, ternyata begini orang. Akan dibuka seluruh borok-borok kita ini akan terbuka satu saat. Kalau bukan di dunia ini, di hadapan Tuhan. Itu sebabnya lebih baik sekarang kita terbuka. Tuhan, aku orang terus. Aku tidak layak. Rendahkan diri. Tuhan akan mengangkat saudara pada tempat yang unik. Maksudnya apa? Perilaku karakter hidup kita itu hidup mulia sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup ini
dapat menjadi kesaksian ini bagi kemuliaan. Kiat yang keempat sebenarnya banyak, tetapi saya berdasarkan pada konteks TOP. Ya. Yang keempat, berbuat baik untuk menjadi orang, berbuat baik untuk menjadi orang yang kaya dalam kebajikan, sehingga memiliki kemurahan dan kasih, yang suka membagi harta berkat-berkatnya kepada sesama yang membutuhkan. Jadi suruh pada saat hidup kita ini sudah mengandalkan Tuhan, mengendalikan nafsu. Nah, berkat yang Tuhan berikan ini pasti tertuju kepada kepentingan orang. Bukankah Tuhan sudah berkata lagi, mengajarkan kita berdoa, Bapa, berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Saya cukup aja, jangan berlebihan. Dan kalau Tuhan memberkati kita, biarlah yang lebih itu. Lihat orang miskin. Tuhan Yesus pada saat ditegur oleh muridnya, Tuhan, ini minyak yang mahal ini ngapain dihambur-hambur begitu, diurasi di kepala Tuhan, digosokkan lagi ke hati Tuhan. Kan lebih baik Tuhan dijual, nanti diberikan kepada orang miskin. Tuhan berkata, orang miskin senantiasa ada pada kamu. Jadi ingat saudara, ya, terutama kita anak-anak Tuhan, jangan sampai membangun gereja tujuannya untuk supaya dipuji, tidak untuk kami gereja api. Tidak, saya membangun gereja bukan untuk sombong-sombongan. Coba tanya itu siang hari, musim hujan bocor sana, besoknya panggil lagi kembali bocor sini. Kadang-kadang tengah malam kita harus gulung kasur sebab tiris kena hujan. Pada saat naik ke atas, saya suruh pasang kabel-kabel untuk sound system ini. Itu si Nok itu berkata begini, waduh gak banyak, kayunya serap kabel. Terus saya buat laporan ke bagian perizinan, Pak, kami akan renovasi. Wah, itu harus dapat izin dulu. Sudah proses-proses, disuruh buat gambar. Saya bilang, bagaimana bisa kok saya mau gambar buat gambar, Pak, kalau Bapak bukan berikan green light. Saya yang merenovasi. Tapi dia berkata, oke, saya mau lihat. Ya silakan lihat. Mereka datang pilih dia. Itu plafon-plafon itu kan kuning-kuning karena air. Padahal kita itu saya paling getol setiap kuning saja lagi. Tapi kan kelihatan. Oh ya, izinkan dan minta Satpol PP untuk tembuskan ke Satpol PP. Jadi ini kondisinya begitu, dan kebetulan ada duit Tuhan, dan duit pada saat itu tidak cukup. Tetapi pada saat kita mulai membangun, apa yang terjadi? Saudara jemaat di sini sudah lama kan? Pernah nggak saya teriak-teriak, lagi bangun rek, mosok menentok rek? Nggak ada saya ngomong. Kita mau bangun, duit itu mengalir, Tuhan memberkati. Itu sudah kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan,
Dia perhatikan burung yang tidak pernah menyembah Dia. Itu Tuhan perhatikan karena Dia ciptakan. Apatah lagi kita yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Dia sangat memperhatikan. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, Dia rela turun jadi manusia, menghambakan diri untuk disalib menggantikan saudara dan saya. Tidakkah saudara merenungkan bahwa begitu baiknya Dia? Kalau kita berlaku baik, pasti Tuhan akan memberkati. Kenapa? Oh, kalau kamu baik baru Tuhan berkati. Sebab begini sebelum kalau kita hidup tidak benar ya, terus diberkati, itu menjadi celaka. Ini tadi kita sudah baca. Harta itu bisa menjadi celaka bagi kita. Itu sebabnya Tuhan tuntut baik, baru Tuhan berkati kita. Ya. Jadi pada saat kita diberkati dengan 4 langkah ini kumulatif ya, bukan alternatif. Oh ini harus menjadi satu kesatuan. Tip ini mengakibatkan kita memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, memberikan orang-orang yang membutuhkan, sehingga melalui hidup kita dan diberkati. Kita dapat memberkati orang lain pada saat kita melakukan itu. Bukan kita yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebagai penutup, orang percaya tidak dilarang untuk menjadi kaya. Yang Tuhan tidak perkenankan ialah kalau kita memiliki ambisi menjadi orang kaya dengan menggunakan segala macam cara. Orang percaya yang bekerja dengan pola hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan akan mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu mendatang. Jadi harta yang kita pakai dapatkan dari Tuhan itu akan kita gunakan untuk pemuliaan nama Tuhan. Bukan kayak saya 43 ayat 7 berkata, kita yang diciptakan ini diciptakan untuk pemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Dia, mari pada saat kita diberkati, kita pakai berkat ini untuk pemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepujian diri kita. Sebab semuanya itu boleh jadi hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Orang percaya yang senantiasa memelihara sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya akan berlaku bijak dan tidak mau menggunakan firman Tuhan sebagai bahan perdebatan karena akan menyebabkan penyimpangan. Nah itu kita apalagi kalau sudah kaya di dalam gereja terus suaranya mau paling besar, ya tafsirannya sudah terpaham, tetapi inilah yang benar. Saya sudah katakan pendeta-pendeta sekalipun yang sekolah teologi sampai S3, S3 itu belum bisa mengungkap ini rahasia firman. Ini begitu dalam. Ya. Jadi kita perlu pada saat menyelidiki firman Tuhan, hati harus rendah supaya Tuhan akan hikmat dapat mengungkap apa maksud Tuhan dalam firman. Begitu juga kita orang percaya, jangan sampai karena duit paling banyak itu di gereja-gereja pendeta itu dikuasai oleh orang-orang kaya, sehingga pendeta itu ngomongnya sesuai dengan keinginan orang kaya, bicara tentang berkat-berkat terus, padahal firman Tuhan berkata, engkau mau menjadi muridku, pikul salib, sangkapi dan dibuka. Ya, untuk masuk di dalam hidup yang kekal, kita harus lewati jalan yang sempit. Gak gampang jadi orang Kristen, tetapi ingat, dunia firman masih kalau toh kita
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Demikian ungkapan dari dasar hati kami Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Emas, perak, dan permata tiada arti, tidak akan membuat sukacita damai sejahtera di dalam hidup kami. Engkaulah terang yang tak terhampiri, yang kepadanya hati merindu untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Kami yakin kalau kerajaan Allah dan segala kebenaran yang ada di dalam hidup kami, berkat-berkat Tuhan akan curahkan, sebab kami Tuhan akan menjadi orang yang peduli terhadap sesama kami. Tuhan, jadikan kami sesuai dengan firman untuk berpaut kepada Tuhan pada saat kami diberkati. Kami dapat menjadi berkat orang lain. Di sekitar kami masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan. Berkati kami semuanya supaya gereja Tuhan dapat menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba telah berhenti berkata-kata, tetapi Roh yang Kudus akan menjelaskan firman lebih jauh, bahkan memateraikan firman ini di dalam hati kami, sehingga kami tidak akan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masyarakat, semua anak-anak Tuhan yang telah ambil bagian di dalam pelayanan sampai ibadah ini dapat terselenggara, di mana hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berkati untuk semakin meningkat di dalam iman, meningkat di dalam kekudusan, dan kami yakin Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Masyarakat juga seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan mempraktekannya, kami yakin Tuhan akan memberkati sehingga betul-betul mereka akan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, semakin dunia ini menjadi tua, karakter manusia semakin mementingkan diri sendiri. Tapi kami yakin Tuhan akan menyertai bangsa kami. Tuhan akan memakai pemimpin-pemimpin kami, memberikan hikmat supaya takut akan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka. Terutama pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, dan para kabinet. Begitu juga pemimpin-pemimpin daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Keamanan baik TNI maupun Polri kami serahkan dalam tangan Tuhan, terutama kepada bangsa kami, supaya takut akan Tuhan, kemurahan Tuhan ada di dalam bangsa kami, sehingga banyak bilangan orang dapat diselamatkan. Pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang, bukan menjadi pecundang, bukan menjadi orang yang membuat kami patah semangat untuk mengiring Tuhan, menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi berkat supaya banyak bilangan orang di dalam negara kami diselamatkan. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan ibadah pada sepanjang hari ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai, urapan melimpah di dalam kehidupan mereka, supaya domba-domba yang Tuhan percayakan akan puas oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya, anak-anak muda yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan pakai dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang baik yang mereka lakukan, dibuat
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyadari wajahnya kepada saudara dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sehingga kita kuat di dalam iman untuk menjalani iman kita ini. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini supaya bersama kita mengatakan